Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik, gimana Alhamdulillah. kabar Bu Dewi? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak Agus. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas Pak dari pendidikan guru penggerak bahwa di sini saya akan berbagi dengan Bapak mengenai cara membuat RPP atau buat dunia konsili itu RPLBK ya Pak. RPLBK berdiferensiasi. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui tentang berdiferensiasi itu Pak? Belum paham sih. Oh. Pernah mendengar tapi Ya, jadi mungkin di sini saya sedikit berbagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu guru memberikan pembelajaran kepada siswa berdasarkan kebutuhan siswa gitu ya Pak ya, berdasarkan kebutuhan. Oke. Di sini Bapak sebagai guru BK ya Pak, apakah Bapak sudah menganalisa kebutuhan peserta didik itu sendiri Pak? sudah. Oh, sudah, berarti pembelajarannya itu secara tidak disadari sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Oke, nah Pak, di sini saya punya format RPP atau RPLBK berdiferensiasi yang dimana ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi hasil. Nah, mungkin nanti bisa Bapak jadikan acuan untuk memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas. Mungkin seperti ini ya Pak, bentuk RPLBK-nya. Jadi pada diferensiasi konten di tahap intinya itu guru memberikan literasi atau memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari informasi secara mandiri, baik secara audio buat mereka yang biasanya gaya belajarnya audio itu bisa diskusi dengan temannya. Kemudian juga bisa dengan visual, mereka menonton atau melihat PPT atau Canva yang ada di Google gitu. Kemudian juga bisa nonton YouTube juga gitu. Kemudian yang kinestetik, mereka bisa mencatat hasil diskusi dari sharing dengan temannya di awal sebelum Bapak memberikan pembelajaran. Kemudian ada diferensiasi proses yang dimana kita memfasilitasi murid untuk memilih apakah mereka ingin menulis, apakah mereka ingin membuat Canva, apakah mereka ingin menonton YouTube. Nah, itu ada di diferensiasi proses. Dan diferensiasi hasil ini mereka membuat suatu produk atau yang biasanya ada di project ya Pak ya, di project based learning itu sendiri. Mereka bisa membuat poster, mereka bisa membuat puisi, mereka bisa menampilkan nyanyian atau lagu tampil di depan. Nah, jadi memang kita itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat atau gaya belajarnya mereka, seperti itu Kak. Nah, saya boleh lihat RPP yang biasanya Bapak gunakan seperti apa? Oke. Oke, untuk saya lihat di sini Bapak sudah menggunakan RPLBK diferensiasi ya Pak ya? Oke, di sini juga ada diferensiasi proses ya Pak ya? Proses, iya, ada diferensiasi produknya juga. Kemudian produk juga sudah ada, sudah lengkap ya Pak ya? Oh, luar biasa, ternyata Pak Agus ini sudah menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Kemudian bagaimana yang Bapak lihat respon anak-anak ketika diberikan belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing? Jadi lebih aktif saja di kelas dan semuanya bisa ikut serta dalam pembelajaran sesuai dengan tema yang disampaikan. Luar biasa ya Pak ya, ternyata memang pembelajaran diferensiasi ini juga membuat gaya belajar anak sesuai dengan kriteria gaya belajarnya masing-masing, semangat juga, aktif juga ya Pak ya. Jadi mungkin yang biasanya kita lihat anak-anak lesu, semangat, sekarang jadi lebih bersemangat. Gitu. Biasanya kita kan sering harus speaking gitu biar menumbuhkan semangat anak, tapi dengan kata diferensiasi itu anak dengan gaya model pembelajaran yang baru, jadi disesuaikan dengan
jenis gaya jadi di anak bisa kelompok dengan sesuai dengan apa gaya belajarnya masing-masing. Oke. Kira-kira rencananya kapan Pak kita bisa diskusi lagi nih? Saya ingin melihat Bapak mengajar anak-anak di kelas, dan juga saya ingin melihat anak-anak di kelas dengan belajar berdiferensiasi seperti apa. Kira-kira kapan Kak? Hari Jumat boleh. Oke, hari Jumat ya Pak ya? Jumat, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi. Kemudian nanti saya insya Allah hari Jumat berdiskusi lagi dengan Bapak untuk menanyakan tahapan belajar ya Pak ya, tujuan Bapak gitu. Kemudian juga pengembangan diri apa yang ingin Bapak capai gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana Pak Agus? Semangat ya hari ini untuk supervisi oleh saya. Alhamdulillah, insya Allah Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak Agus nih, ngomong-ngomong, sebelum melakukan pembelajaran hari ini apa saja yang sudah Pak Agus persiapkan? Saya menugaskan siswa untuk mencari materi tentang materi layanan hari ini tentang otak manusia. Iya. Mereka boleh mencari dari internet atau dari sumber apapun. Itu yang kedua, mungkin saya mau nge-share PPT juga yang saya bikin gitu supaya menambah referensi untuk menambah pengetahuan anak mengenai materi tersebut. Menyiapkan videonya juga gitu. Dan seperangkat RPL dan lain-lain lah. Oke, jadi sudah mantap ya Pak untuk pembelajaran di hari ini ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Karena udah tugasnya ya Bu, seperangkat. Oke. Kira-kira Pak tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rancang apa ya Pak? Tujuannya supaya peserta didik itu dapat memahami tentang pengertian otak dan bagian-bagiannya. Nah, peserta didik juga dapat memahami perbedaan fungsi otak. Peserta didik juga dapat memahami fungsi kinerja otak kiri maupun otak kanan. Dan mungkin terakhir itu peserta didik dapat memaksimalkan cara membuat otak menjadi cemerlang. Oke, jadi mereka paham tentang penjelasan dari otak manusia sampai akhirnya mereka bisa tahu cara mengembangkan kemampuan dari setiap individu setiap manusia. Iya. Oke. Area apa nih kira-kira yang dikembangkan oleh Bapak yang hendak dicapai dalam pembelajaran hari ini? Yaitu meningkatkan kemampuan siswa sehingga siswa dapat mengenal kemampuan yang dimiliki dirinya gitu. Jadi bisa berkembang sesuai dengan potensi yang potensi. dimiliki. Kira-kira strategi apa yang dipersiapkan nih oleh Bapak? Strateginya yaitu strategi pembelajaran diferensiasi konten sama diferensi proses. Oke, kalau diferensiasi konten tadi ya Bapak sudah memberikan siswa kesempatan ya untuk mencari informasi gitu, menonton video gitu, terus membagikan PPT gitu, terus diskusi interaktif. Bagus sekali, luar biasa Pak. Semoga pembelajaran hari ini semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Ya Bu. Iya. Baik Pak, kalau begitu kita langsung saja di kelas melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan dengan murid-murid. Siap Bu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah.
baiknya kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak minta bantuannya untuk memimpin doa. Silahkan, ada yang mau? Silakan. Sebelum memulai pelajaran atau baiknya kita berdoa untuk agama kita. Berdoa silakan. Doa selesai. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari dijawab benar. Kemarin kita membahas tentang apa? Manusia, ya, hanya sekilas ya. Sekarang pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang otak manusia. Otak manusia itu terdiri dari otak kiri dan kanan. Tujuannya supaya kalian itu dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak akan mengajak kalian untuk breathing dulu, ya. Silahkan berdiri di mejanya di tinggi masing-masing dulu. Ikut ya, ya lebih semangat, oke. Diputar-putar, nah biar tidak kaku ya. Udah Mas? Nah kalau udah, kita sekarang bernyanyi ya. Ikuti instruksi dari Bapak, oke? Udah siap? Turunin lagi ke bawah, ya turunin ke bawah, tangannya. Kita nyanyi ya, hitungan ketiga, 3, 2, 1. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata telinga, hidung dan bibir. Mata telinga, hidung dan bibir. Yuk kita goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Digoyang, ayo berarti digoyang-goyang, digoyang-goyang, pinggul digoyang. Oke, tepuk tangan. Supaya maganya itu ada di kelas ya, kalian tidak takut pada hari ini dan sudah siap menerima materi dari Bapak ya. Mungkin kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang otak manusia, otak kiri dan otak kanan. Langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam kegiatan ini, yang pertama kita akan menonton video ya, yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas secara tuntas tentang otak manusia. Nah, yang ketiga, kita diskusi tanya jawab ya. Dapat dipahami? Nah, bisa? Sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Siap. Mari kita menonton video. Baik, silakan perhatikan videonya ya. Disimak oleh kalian, silakan analisis ya. Kelihatan? Duduk ke tempatnya masing-masing. Kita sudah menonton tentang otak manusia. Otak manusia itu terbagi jadi berapa? 2. Ada apa saja? Kanan dan otak kiri. Nah,
sekarang Bapak mau bertanya, ada yang paham mengenai pengertian otak itu apa sih? Stop. Acungkan tangan, nah, berdiri, kenalkan perkenalan dulu. Dari kelas 10 ini atau pemahaman yang saya dapat dari video tadi itu fungsi otak itu ya pusatnya memori. Fungsi otak itu Pusatnya memori. pusatnya memori, otak itu pusatnya memori. Ada yang mau menambahkan? Ah, boleh, so, Ila, berdiri ha. Izin menyampaikan, apa nama saya Ramadan dari kelas 10 UGM 1. Pengertian otak sendiri adalah suatu organ terpenting pada tubuh yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf neutron untuk menunjang fungsinya. Oke, tepuk tangan ya. Dua, tiga, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Nah, kalau cukup, mari kita lanjut. Ya betul bahwa pengertian otak itu adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Sebenarnya volume otak itu berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsi. Nah, betul ya, berarti ibarat mobil 1350 cc itu mobil apa ya? Mobil Agia mungkin ya. Nah, kecepatan volume otak itu berkisar 1350 cc. Baik ya. Sekarang selanjutnya fungsinya otak tuh buat apa sih? Fungsi otak tuh apa? Ada yang mau menjelaskan fungsi otak? Boleh, yang dari belakang, dari tengah. Oke, Nia, silakan. Boleh. Fungsi otak sendiri sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami, juga sebagai pengendali itu serta sebagai pusat pengatur organ-organ itu. Luar biasa. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, luar biasa bahwa fungsi otak itu yang pertama sebagai pusat regulasi sebagai tindakan yang dialami. Ada yang pertanyaan mengenai perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri? Jelas semuanya? Kalau jelas, kita lanjut. Coba sekarang tangan kanannya kencang gini, bareng-bareng. Tangan kirinya maju mundur ya. Coba. Nah, kalau ada yang agak selimpah, berarti masih ada masalah. Sekarang dibalik. Ini yang betul. Oke, sudah. Gimana? Susah kiri apa susah kanan? Kiri. Nah, itu untuk pelatih senam otak seperti itu ya, salah satunya. Oke ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Ada pertanyaan? Tidak? Jelas? Kalau jelas, ada nggak yang ingin menyimpulkan atau menjelaskan kembali tentang dari apa yang telah kita pelajari? Kalau ada silakan ke depan. Boleh. Otak merupakan bagian dasar pada fungsi sentral manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Fungsi otak sendiri sebagai pengendali tubuh, pusat pengatur organ-organ, juga sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami. Bagian otak secara besar dibagi menjadi 4, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil, otak batang otak, serta sistem limbik. Fungsi
Udah. Udah ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Cukup jelas? Bisa dipahami? Bisa. Baik ya, kalau misalkan sudah dipahami, Bapak harapkan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat buat kalian. Nah, dari informasi yang Bapak jelaskan bahwa kita itu mempunyai otak yang sama, kapasitas kualitas otak yang sama. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengolah, menggunakannya, memanfaatkannya. Siap untuk berubah? Siap. Untuk lebih baik? Siap. Oke, kalau untuk sudah siap semuanya, Bapak mohon maaf ya atas segala kekurangannya ya dari apa yang Bapak telah sampaikan. Terima kasih, sangat luar biasa ya antusiasnya untuk membahas mengenai tentang otak, dan harapan Bapak dari sekarang kalian bisa terus meningkatkan kualitas otaknya supaya kalian punya prestasi. Itu aja ya. Mungkin pembelajaran untuk selanjutnya besok kita belajar tentang tips dan trik belajar secara efektif dan efisien. Nanti Bapak bagikan ya itunya apa materi dan segalanya. Silakan hafalkan sekalian. Seperti biasa pertemuan yang selanjutnya kita bahas lagi ya gitu. Dan Bapak harapkan harus selalu aktif seperti ini ya. Jadi tidak membuat kita ngantuk. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita Bapak tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, luar biasa sekali. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran Bapak bersama murid-murid di kelas yang menurut saya itu keren banget. Anak-anaknya juga kondusif, fokus, konsentrasi ya Pak semuanya. Alhamdulillah. Iya, kemudian juga dari cara Bapak menyampaikan pertanyaan pemantik sehingga siswa di kelas itu lebih aktif ya Pak ya, yang diam-diam akhirnya dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Yang luar biasa sekali. Menurut saya Bapak pertahankan cara mengajar Bapak terus seperti itu, dan ya dengan cara atau metode-metode pembelajaran yang variatif lagi supaya siswa yang masih diem-diem gitu di kelas juga bisa ikut terlibat aktif juga gitu. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya yaitu sesuai dengan tema tadi yang disampaikan oleh Bapak Pusara. Dia ada kaitannya tentang tips dan trik belajar efektif dan efisien, sehingga mengajak murid gitu untuk meningkatkan kemampuan otaknya gitu. Jadi sesuai dengan potensi yang dimiliki, tergantung dari otak kirinya atau otak kanannya. Oke, jadi dihubungkan ya Pak materi hari ini tentang kemampuan otak kanan otak kiri. Setelah mereka menganalisis kemampuannya apa, ternyata kecenderungannya otak kanan atau otak kiri, dan kemudian diasah dengan informasi belajar efektif dan efisien seperti itu ya Pak ya. Dan ya luar biasa sekali, semoga anak-anak juga semakin bersemangat, semakin bertambah juga wawasan untuk mengenal dirinya, karena memang sangat sulit ya Pak, dan tidak mudah gitu seseorang untuk mengenal kemampuan dirinya. Oke, luar biasa sekali. Untuk yang tadi saya lihat anak-anak juga seru banget diajak main game ya Pak, keseimbangan otak kanan otak kiri gitu ya. Alhamdulillah antusias banget gitu anak. Iya seru ya, kelihatannya seru banget ya. Teruslah mudah-mudahan Bapak di pertemuan selanjutnya dengan murid-murid bisa menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lebih variatif lagi, lebih kreatif lagi, supaya anak-anak juga semakin seru, merasakan keseruan, juga yang dirasakan anak-anak juga tidak jenuh seperti itu. Terima kasih juga ya buat Bu Dewi gitu atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan sehingga nanti kedepannya saya dalam memberikan informasi ke siswa-siswa itu lebih baik lagi dan bisa lebih aktif
aktif, semuanya bersemangat. Oke, luar biasa sekali Pak Agus. Terima kasih banyak ya Pak Ya, atas sama-sama, Bu kesempatannya. Dewi. Ya, sama. Sukses terus Pak Agus. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.